nggak ada selai benang? Dijawab, orang nggak akan mikir itu semuanya. Semua mikir kesibukan dengan dirinya sendiri. Nggak akan berpikir yang lain-lain. Karena disebut dengan istilah yaumul akhir. Lakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Hari akhir. Yaumul azifah. Wa anzirhum yaumal azifati idil qulubu ladal hanajiri qadimina. Ma lidzalimina min hamimi wala syafi'i yut'a. Berilah mereka peringatan akan hari yang makin dekat, hari kiamat yang azifah. Yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan karena menahan ketakutan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang mampu menolong. Sudah, orang zalim kebingungan saat itu, nggak ada yang menolong. Yaumul ba'ts. Fahadha yaumul ba'thi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Ini hari kebangkitan. Semua dibangkitkan hari kiamat. Yaumul jam'i. Hadza ahayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litundhira ummal qura wa man hawlaha wa tundhira yaumal jam'i la raiba fi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu Al-Qur'an yang berbahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, yakni Makkah, dan penduduk di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul, hari jamak, yang tidak diragukan keberadaannya. Segolongan masuk surga, dan segolongan lain masuk neraka. Kemudian banyak namanya, Yaumul Hisab. Qala Musa inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisabi. Musa berkata, ini aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian semua dari orang-orang sombong. Kan ini dihadapi manusia sombong kayak Fir'aun. Yaumul Hisab, alladzi la yu'minu bi yaumil hisab. Orang sombong yang enggak beriman dengan hari hisab, hari perhitungan amal. Yaumul hasrah. Hasrah itu penyesalan. Berilah mereka wa anzirhum yaumal hasrati. Berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. Surat Maryam. Yaumul khulud, masukkanlah ini. Udkhuluha bisalamin. Dzalika yaumul khulud. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi, hari kiamat. Yaumul khuruj. Wa yauma yasma'una as-sayhata bil haqqi. Dzalika yaumul khuruj. Pada hari itulah mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur, yakni hari kiamat. Yaumul fasli. Inna yaumul fasli kana miqata. Sesungguhnya hari diputuskan dengan seadil-adilnya, yakni hari kiamat. Itu adalah waktu yang telah ditetapkan. Kemudian yaumul fath. Qul yaumul fath la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun. Katakanlah pada hari kemenangan. Fath itu kemenangan bagi orang yang beriman. Di hari kiamat, maksudnya hari kiamat itu tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir apa yang mereka imani, dan mereka tidak diberi tempo, yakni akan diseksa. Jadi orang kafir keyakinannya enggak berguna lagi. Dengan yang meyakini raja-raja sebagai Tuhan yang lain, agak berguna. Baik, kemudian yaumul wa'id. Al-wa'id wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Ditiupkan sangkakala, itulah hari yang orang kafir dijanjikan dengan hukuman. Wa'id janji buruk. Janji, wa'id adalah ancaman. Kalau wa'dun janji kebaikan. Yaumut tanadi. Wahai kaumku, sesungguhnya ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanadi. Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksakan di hari saling memanggil-manggil untuk minta tolong. Semuanya minta tolong tapi enggak ada yang bisa menolong. Karena semua perlu pertolongan. Yaumut talaqi. Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yaumat talaqi. Dialah yang Maha Adil. Dialah yang Maha Tinggi derajatnya Allah. Yang memiliki 'arsy, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan. Semua bertemu di padang mahsyar. Yaumut taghabun.
Yauma yajma'ukum yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun, hari taghabun. Hari kiamat. Yaumuddin, maliki yaumuddin. Maliki yaumiddin. Pemilik hari pembalasan, hari kiamat. Ini adalah nama-nama. Kalau namanya banyak menunjukkan dahsyatnya keadaan itu. Sebab setiap nama itu ada makna. Sekaligus menyifati tentang yang dinamai. Seorang diberi nama, dijuluki. Orang namanya wah, alim, pemberani, ganteng, tinggi, gagah, ini macam-macam. Karena memang segala kebaikan ada pada yang disebut. Semakin banyak namanya berarti nama ada makna sifatnya. Karena mengagungkan dahsyat hari kiamat. Baik, kita masuk bab baru. Setelah itu lihat di hari kiamat dibangkitkan, kita masuki kehidupan baru. Awal kehidupan alam akhirat. Inilah alam barzah, belum alam akhirat, tapi masih pintu penantian. Setelah dibangkitkan baru kita masuk alam akhirat. Mengimani kehidupan alam akhirat, mengimani adanya alam akhirat adalah termasuk pokok akidah. Maka bagi siapa yang mengingkarinya, dia akan dianggap keluar dari iman. Definisi alam akhirat. Alam akhirat adalah alam kehidupan setelah alam dunia. Dimulai dari ditiupkannya sangkakala yang kedua, mati semua. Sangkakala yang pertama, ditiup sangkakala kedua, bangkit semuanya. Saat semua manusia dibangkitkan kembali untuk menjalani perjalanan hidup yang lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia. Di dunia hanya berapa puluh tahun, 100 tahun. Dengan melewati perhitungan, timbangan, serta pembagian buku amal, dan lain-lain ada perjalanan. Hingga akhirnya menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dan terminal terakhir yaitu surga atau neraka. Sehingga dalam buku ini memang kita hadirkan sesuai dengan rutenya. Sesuai dengan rutenya. Biarpun ternyata ada perbedaan antara mana yang lebih dulu antara ini dengan itu, kurang lebihnya semacam itu. Biar ada gambaran nanti ya, setelah itu kita dibangkitkan, kemudian bayangkan di dunia ini, kita balik ke bumi yang kita rasakan cuma dirubah oleh Allah. Putih semua, nggak ada tanda-tanda. Nggak ada tanda. Jadi putih semuanya. Kalau nggak ada tandanya apa? Bingung. Jadi ke sana sama ke sini itu sama. Saya bayangin kalau yang lihat Masjidil Haram itu, saya bayangin tentang kiamat. Masjidil Haram itu gede, pintunya sama semuanya. Kalau kita nggak hafal angkanya, itu stres. Makanya cukup angka 81 gitu saja. Dihafal. Jadi cari angkanya, sebab di ujung-ujung sama. Sama. Jadi muter kayak ayam bingung. Seperti itu. Itu bayangin itu saja kita bingung, nggak ada tandanya. Kalau udah dikasih nama, waduh nggak bisa ketemu. Kasih ke nomor. Makanya kita dari mana langsung ke Malik Fahad, pintunya ini, ke Malik ini, pintu nomornya ini. Kita ngapal nih nomor. Kalau ngapal nomor sama sandal, hati-hati. Semoga bisa umroh semuanya, haji semuanya. Kalau sehingga banyak sandal hilang. Bukan hilang, nggak ada yang mau ngambil sandal, semuanya punya sandal masing-masing. Tapi kenapa? Salah letak. Kotak itu sama, ribuan kotak itu sama, mirip. Ayo kalau nggak hafal namanya, menghitung ribuan itu. Jadi banyak hilang sandal karena lupa. Makanya biasanya kalau zaman sekarang dipoto atau catat, ini terus sandal saya nomor 3.500. Ini nomor sandal ke 3.500. Semua mirip sandal. Pada sandal itu mirip semuanya. Sehingga hampir tidak ada sandal hilang itu. Biasanya kita lupa meletakkannya di mana. Makanya semoga kalau bisa umroh nih, amin ya. Tulis itu, catat fotonya. Di nomor sandal begini. Jadi nanti biarpun kemana-mana nggak hilang, nggak. Sebab kalau sudah ada sandalnya, orang nggak mau numpangi sandal lagi di atas, nggak akan. Ya seperti ini. Baik. Nah ini gitu saja kita bingung. Bagaimana keadaan di padang mahsyar. Dalil tentang adanya alam akhirat. Berita tentang adanya alam akhirat disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Lasal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Bukanlah sebuah kebaikan adalah
engkau menghadap barat atau ke timur. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Kebaikan yang sesungguhnya adalah beriman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dalam hadis yang banyak Nabi sering menyebutkan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaknya bisa ngomong yang baik. Awal yasmut atau diam. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian yaitu penciptaan bumi yang baru lah inilah. Penciptaan bumi yang baru. Kan kita mati semuanya. Ditiup sangkakala yang pertama. Setelah itu disiapkan oleh Allah yang Maha Kuasa, dibangkitkan di mana? Ini penciptaan bumi yang baru. Bumi yang kita tempati pada hari kiamat akan menjadi mengalami perubahan. Sering dengan berhamburnya gunung-gunung, jatuhnya bintang-bintang dan lainnya, bahkan kita ahli iman nggak tahu itu. Setelah itu kita akan berbentuk kembali dan berubah menjadi hamparan putih yang tidak bisa dikenali oleh siapapun karena semua tempat akan terasa sama. Begitu juga langit akan berubah setelah jatuhnya bintang-bintang yang kemudian diganti dengan arsy Allah. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, diganti bumi bukan seperti bumi sebelumnya, diganti Allah yang menggantinya. Was-samawatu wa barazu lillahil wahidil qahhar, demikian pula langit diganti. Mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, hari keadilan. Disitulah Allah Maliki Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Jadi setelah itu keadaan di padang mahsyar nanti. Yaumul Ba'ats. Di antara yang harus kita yakini setelah adanya kematian adalah mengenai adanya hari kebangkitan tadi. Sudah disebutkan sebetulnya, cuman kita sebut secara khusus hari kebangkitan, yaitu hari di mana semua manusia yang telah meninggal dunia akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa firman. Za'ama alladziina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir mengira kalau mereka tidak akan dibangkitkan. Bagaimana dibangkitkan? Sudah mati, hancur kok. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Sungguh. Yani katakan oleh Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku kalian pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua, dikasih tahu semua apa yang telah kalian kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Kemudian idzal wukhushu khusyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, digiring semuanya, dibangkitkan semuanya. Sehingga kalau ada kezalimannya jago, ayam jago dengan ayam jago yang dibangkitkan untuk menuntut. Jadi ayam jago yang zalim mematuk ayam jago yang lainnya diizinkan oleh Allah dibangkitkan untuk menuntut. Cuman bedanya kalau manusia melanjutkan perjalanannya, kalau ayam jago langsung mati, selesai, langsung hilang, lebur. Kalau binatang kan sirna kembali. Adapun sebelum dibangkitkan dari kubur, manusia akan dijadikan utuh seperti semula oleh Allah. Bagi Allah sangat mudah untuk mengembalikan mereka yang sudah menjadi tulang belulang kembali seperti ketika masih hidup. Sangat mudah. Disebutkan juga keterangan bahwasanya semua yang meninggal dunia akan hancur jasadnya. Kita akan, kecuali beberapa jasad yang Allah kehendaki, seperti jasadnya para nabi, ulama, mati syahid, dan seterusnya. Baik, kemudian kemudian yaumul hasyr, ini mulai kita hari dibangkitkan. Ini lumayan agak panjang cerita kebangkitan, lama dibangkitkannya. Kemudian di situ ada syafaat, uzma, dan seterusnya. Kemudian kita akan mampir-mampir ada telaga Nabi dan seterusnya. Insyaallah kita akan, pun di situ ada timbangan pemberian kita, insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik. Jadi inilah yang harus kita yakini, bahwasanya akan ada kehidupan itu. Untuk apa kita tidak menemui itu semuanya?
untuk agar kita semakin yakin kemudian mempersiapkan. Sehingga nanti ada kabar bahwasanya di padang mahsyar itu kan memang begitu, pada dasarnya di padang mahsyar dibuat oleh Allah dahsyat mengerikan. Cuma nanti ada hamba-hamba Allah yang melewati itu semua dengan tenang, tidak merasa takut. Merasa tenang, tidak merasa takut. Ini nanti ada. Nah, agar kita menjadi orang-orang seperti itu. Di samping mati kita sudah dahulu mati sebelum adanya gunjang ganjing dunia. Kemudian setelah dibangkitkan pun kita bukan menjadi orang yang gelisah. Sampai ada macam-macam. Di antara Nabi itu orang yang paling pertama kali dibangkitkan. Dan para ulama ahli mahabbah memberikan jawaban kenapa kok Nabi Muhammad dibangkitkan lebih dahulu. Karena apa? Pecinta-pecinta Nabi bisa dibangkitkan pertama kali yang dicari adalah Rasulullah. Kalau nggak ada bingung. Jadi bergembira, oh ada Nabi. Dan dia akan dikiring. Makanya kita sering minta agar kita dikiring bersama rombongan baginda Nabi. Ya itulah rombongan baginda Nabi Muhammad SAW. Rombongan yang tidak merasakan kesusahan di padang mahsyar, sehingga bahkan padang mahsyar yang bagi orang lain ribuan tahun, bagi dia ma baina dhuhri wal asri, bagi rombongan ini hanya antara seperti waktu zuhur dengan asar, kilat sekali. Makanya ini harus kita yakini, jangan sampai kita merasakan pedihnya di dunia pedih, ternyata di padang mahsyar juga pedih, menakutkan. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan sampai ini. Dan memang ini adalah buku ini kita tulis dalam bentuk seperti kisah yang sedikit berbeda. Jadi bacanya saja seperti orang melanglang nanti, ya ikut dikiring, seolah-olah dia terbang, berjalan-jalan di padang mahsyar, kemudian tapi ngerasain deh kalau kita masuk surga. Kalau kita ngerasain neraka itu biar takut saat ini, biar gak macam-macam nanti. Bukan mau masuk neraka beneran, maksudnya neraka nanti ada begini-begini. Bagaimana di Shiratal Mustaqim dan seterusnya. Ini saja, Masya Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan iman di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, kuatkan iman kami. Ya Allah, kuatkan iman kami, ya Allah, dan iman kami kepada hari akhir, agar kami semakin semangat dalam menyiapkan diri kami untuk menghadapi hari akhir, hari kiamat. Dan kami mohon ya Allah, wahai dan yang maha kasih, berikan kepada kami ya Allah kemudahan ya Allah dalam menjalani hidup di dunia ini, dan keindahan, mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, bimbing kami dalam menjalani hidup ini, jauhkan di dunia ini dari kemaksiatan, jauhkan kami dari bercekcok dengan sesama, dan ganti dengan cinta agar hidup kami indah di dunia ya Allah, mukaddimah keindahan kelak di surga. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman ya Rahim, wahai dan maha kasih, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jaga anak-anak kami, jaga santri kami, jaga semua yang belajar bersama kami. Sungguh kami mencintai mereka. Mereka adalah wasiat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami kesempatan untuk mengabdi untuk mereka sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, sebaik-baiknya. Dan kami mohon ya Allah, senangkan hati kami dengan anak-anak kami, dan jadikan mereka ini adalah anak-anak yang bakal menggembirakan orang tua mereka ya Allah. Dan semua yang ikut hadir menyaksikan acara ini, jadikan anak-anak mereka anak-anak ahli surga yang menjadikan sebab orang tuanya juga bahagia di surga. Dan kami mohon jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian, dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah, jangan hukum dia. Sungguh kami tidak rela jika ada orang kau hukum karena berbuat zalim kepada kami, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman ya Rahim, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya utang mudahkan dalam bayar utang, dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.